Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa dia telah terintegrasi dengan alam surga Teran ini. Tidak, itu bukan fusi, tapi perasaan komunikasi antara satu sama lain. Tapi, bagaimana mungkin, pikir Qin Chen tidak bisa mempercayainya. Karena, secara keseluruhan, dia juga samar-samar mengetahui apa itu jalan dan sumber alam surga. Sumber alam surga haruslah asal-usul alam yang dihasilkan saat alam semesta lahir, asal-usul yang lahir di alam seperti klan binatang buas kuno. Kelahiran alam semesta tidak hanya membentuk banyak bintang dan dunia, tetapi juga berubah menjadi banyak kekuatan asal lainnya selama proses asal mula alam semesta menghilang. Kekuatan asal ini semuanya mengandung asal mula alam semesta, dan kemudian secara bertahap membentuk batas sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dengan cara ini, dibandingkan dengan orang biasa, secara alami akan lebih mudah untuk memasuki keadaan tertinggi. Tapi sekarang, Qin Chen jelas merasa bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan alam surgawi. Apakah karena dia memperbaiki surga Teran? Ji Wuxu, Ji Ruyu, apakah kamu pernah merasa ingin menyatu dengan alam surga? Ucap Qin Chen menoleh dan mengirimkan suara ke Ruyu dan Wuxu. Pada saat ini, aura Ruyu dan Wuxu naik, dan mereka, yang telah menerima umpan balik dari sumber surga, penuh energi, dan mereka sudah secara samar mempengaruhi alam surga. Mendengar pertanyaan Qin Chen, keduanya tercengang, perasaan menyatu dengan alam surga dan jalan surga bukan. Asal-usul surga sepertinya memberi kita kekuatan untuk kembali, tapi bergabung. Tidak sama sekali, ucap Ji Ruyu dan Ji Wuxu menggelengkan kepala, mereka tidak merasa seperti Qin Chen. Bukankah itu karena memperbaiki langit? Tidak peduli apa, pasti ada alasan khusus untuk ini. Dalam hal ini, maka gunakan kesempatan ini untuk melihat apa itu jalan surgawi. Pikir Qin Chen bingung dan membuka matanya, menyerap kekuatan surga dan meningkatkan miliknya sendiri. Pada saat yang sama, mengorek asal-usul alam surga. Dunia iblis adalah aturan jalan iblis. Binatang purba luar angkasa adalah asal mula ruang. Dunia kuno adalah asal dari klan kuno. Bagaimana dengan surga Teran ini? Shen Gong Zizun berkata bahwa surga itu istimewa, lalu dari mana asal mula surga Teran? Apakah ada asal-usul jalan ini? Gumam Qin Chen penasaran. Dia membuka matanya, bergemuruh, dan menggunakan wawasan yang dia gabungkan dengan dao surgawi, dia melihat ke atas dalam sekejap. Tiba-tiba, penglihatan di depannya redup, dan sepertinya dia melihat sesuatu, tetapi sangat kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas. Qin Chen segera mendesak mata penciptaan, mata yang terbuka di antara alisnya, dan semua yang ada di depannya dengan cepat berubah. Dia melihat ke arah kehampaan, kekuatan asli yang melonjak antara bumi dan kekuatan surga, pada saat ini, samar-samar menghadirkan sebuah jalan. Melihat sungai yang panjang, apakah tahun-tahun berlalu? Tidak, ini bukan sungai yang panjang selama bertahun-tahun. Sungai panjang ini berwarna-warni dan megah, dan mengandung aturan tertinggi. Di sungai yang panjang ini, kekuatan aturan berkembang dan berubah menjadi jalan besar, menutupi seluruh surga. Di kedalaman sungai yang panjang ini, ada sumber seperti matahari yang terik, naik dan turun, memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, Qin Chen sepertinya melihat arti sebenarnya antara langit dan bumi. Pikiran Qin Chen gemetar, melihat asal-usul surga ini, Qin Chen sepertinya telah kembali ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Dia melihat pembentukan alam semesta, kelahiran kekacauan. Jalan-jalan, yang sangat indah, ilusi, dan nyata, berubah menjadi sungai panjang antara langit dan bumi. Mengelilingi langit dan menyebar ke seluruh langit. Jalan dan aturan ini membentuk jaringan dan padat, tetapi banyak tempat yang rusak, dan setiap jalan berisi aturan yang mengerikan. Nafas aturan ini membuat Qin Chen ngeri. Yang mengejutkan Qin Chen khususnya adalah aura asli surga di sungai panjang. Qin Chen menghirup udara dingin, karena aura asli surga ini sangat mirip dengan aura benua Tianwu yang dirasakan Qin Chen di alam bawah. Qin Chen tiba-tiba terbangun. Dia akhirnya mengerti mengapa dia memiliki rasa keakraban itu, atau mengapa dia bisa berkomunikasi dengan asal-usul surga. Karena dia adalah putra dari bidang benua Tianwu, dia dikenali dari asal mula benua Tianwu, dan bahkan memulihkan asal benua Tianwu, memiliki aura asli dari benua Tianwu. Namun,
Benua Tianwu adalah benua sumber yang berasal dari sumber yang sama dengan alam surga. Sebagai putra dari bidang benua Tianwu, yang mengandung aura asli dari benua Tianwu, maka Qin Chen dilahirkan sangat dekat dengan alam surga, dan baru setelah itu dia dapat berkomunikasi. Ternyata seperti ini, pikir Qin Chen terkejut, dan dia menatap langit. Sungai yang luas, mengambang di atas langit, kekuatan aturan, seperti cabang-cabang sungai, menyebar, membentuk jaring besar, menutupi seluruh langit. Inilah jalan surga. Namun, jalan surgawi ini sama sekali tidak terlihat oleh orang lain, hanya Qin Chen, yang telah melakukan kontak dengan sumber alam surga, memiliki jejak komunikasi, dan telah membuka mata ciptaan, yang dapat melihatnya. Jalan yang panjang, Qin Chen bergumam, tetapi mengerutkan kening lagi. Sebab, kekuatan aturan di sungai panjang ini nampaknya sangat mandiri, masing-masing sangat menakutkan, dan mengandung kekuatan yang mengejutkan. Seluruh alam surga seperti alam semesta yang independen, dengan berbagai aturan beroperasi dan sangat sempurna. Di jalan dan sungai yang luas, ada aturan yang tak terhitung jumlahnya, aturan ruang, aturan api, aturan pedang, 3.000 jalan, dan ratusan juta jalan, semuanya ada dan sangat lengkap. Ini mengejutkan Qin Chen dan sedikit mengernyit. Apakah surga memiliki semua aturan yang lengkap? Mengapa? Dia merenungkan. Qin Chen tidak mengerti dan hanya bisa menebak. Mungkin, Xiao Yao Zizun mengetahui sesuatu, tetapi setidaknya Qin Chen saat ini tidak memiliki metode untuk mengetahuinya sepenuhnya. Tidak, jangan terlalu memikirkannya. Mari kita lihat apakah kita bisa berbuat lebih banyak dalam proses memperbaiki langit. Pikir Qin Chen mendongak dan menatap asal-usul alam surga. Asal-usul surga, seperti matahari besar, mekar dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini, Qin Chen dengan jelas melihat bahwa asal mula alam surga di Sungai Panjang menyerap kekuatan klan binatang purba dan asal mula dunia kuno. Beberapa di antaranya diserap oleh asal-usul alam surga untuk memperkuat dirinya sendiri, dan sebagian lainnya dihamburkan ke Sungai Panjang di jalan besar. Cabang-cabang jalan yang awalnya bobrok dan agak rusak, di bawah kekuatan asal-usul ini, segera dan perlahan diperbaiki. Alam surga tidak hanya memperbaiki asalnya, tetapi juga memperbaiki kekuatan jalan besar ini. Dan semua kekuatan besar ini mengandung aturan-aturan besar yang berbeda. Namun, seluruh proses sangat lambat untuk diperbaiki. Tampaknya jika kamu ingin sepenuhnya memperbaiki alam surga, kamu membutuhkan banyak sumber alam semesta. Pikir Qin Chen menghembuskan napas dengan ringan. Setidaknya, masih ada jalan panjang dalam hal kekuatan ruang dan sumber dunia kuno. Selain itu, dalam proses perbaikan jalan, banyak dari jejak kekuatan asli yang tidak langsung digunakan, tetapi ditelan oleh jalan, mengakibatkan banyak celah yang rusak, yang tidak dipupuk oleh daya yang cukup. Qin Chen terdiam. Efisiensi ini terlalu rendah. Aku tidak bisa terus seperti ini. Gumam Qin Chen mengedipkan matanya. Meskipun kekuatan sumber aslinya diintegrasikan ke dalam jalan besar, itu mungkin tidak sia-sia, tetapi terlalu lambat untuk memulihkan alam surga. Sumber asli yang dibutuhkan takut akan meningkat secara eksponensial. Biarkan aku mencoba, pikir Qin Chen, hatinya tergerak. Dia melangkah keluar dan datang ke jalan itu dalam sekejap. Qin Chen segera memancarkan aura yang menakutkan, dan teknik menambal langit beroperasi. Kekuatan sumber aslinya langsung ditarik olehnya dan perlahan menyatu ke dalam celah di jalan ini. Terlihat dengan mata telanjang bahwa celah di jalan ini segera diperbaiki dengan kecepatan lambat, dan celah serta retakan menjadi sedikit lebih kecil. Sesaat kemudian, celah dan retakan terisi. Jalan dan sungai melonjak, dan area cabang jalan ini segera kembali mengalir dan diperbaiki sepenuhnya. Qin Chen sangat bersemangat. Setelah diperbaiki, dia hanya bisa memperbaiki sedikit, tetapi yang lainnya akan tersebar di jalan utama. Kini, setelah dilakukan perbaikan celah jalan tersebut, masih tersisa beberapa. Dan sisanya dapat memperbaiki beberapa celah dan retakan lainnya. Dengan cara ini, tingkat pemanfaatan kekuatan sumber langsung meningkat setidaknya 10 kali lipat. Selain itu, pada saat perbaikan berhasil, gelombang kekuatan menyapu jalan ini dan memasuki tubuh Qin Chen. Jalan ini seharusnya menjadi semacam jalan kekuatan, itu sangat besar, dan umpan balik kekuatan ini segera membuat kekuatan Qin Chen sedikit meningkat. Namun peningkatan ini tidak terlalu besar. Lagi pula,
Sekarang kekuatan fisik Qin Chen terlalu mengerikan, sebanding dengan puncak Tianzun. Jika Anda ingin meningkatkan, itu sangat sulit. Secara alami, Anda tidak dapat meningkat dengan mudah. Namun, kekuatan ini masih memberi Qin Chen banyak nutrisi. Yang paling mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah kekuatan ini memasuki tubuhnya, dia tidak ditolak oleh aturan alam semesta. Bagaimana ini mungkin? Gumam Qin Chen tampak terkejut dan mengerutkan kening, bertanya-tanya di dalam hatinya. Apakah karena surga itu istimewa? Atau, apakah karena aku putra bidang benua Tianwu? Pikir Qin Chen bergerak dalam hatinya dan menatap Ji Wuxu seketika. Di tubuh Ji Wuxu, sumber dunia kuno melonjak, dan pada saat ini, auranya terus meningkat. Sudah ada hembusan nafas dari sosok Tianzun. Namun, masih ada sedikit kekurangannya, dan dia tidak pernah melangkah ke Tianzun. Tianzun, ini terlalu sulit. Di antara 10.000 ras, Tianzun juga dianggap sosok besar, bahkan jika Ji Wuxu memiliki begitu banyak peluang, bahkan jika ia berintegrasi ke dalam sumber dunia kuno, dan mendapat umpan balik dari sumber alam surga, itu tidak mudah memasuki. Aturan kematian mengalir di tubuh Ji Wuxu. Aturan kematian mengandung aura kekacauan dan merupakan kekuatan dari binatang naga lilin hitam. Mata Qin Chen berkilat, dan dia melihat ke sungai yang panjang, dan tiba-tiba melihat sungai panjang yang penuh dengan jalan kematian tidak jauh di depannya. Di jalan besar ini terdapat banyak celah dan lubang, serta beberapa retakan yang menghalangi arus jalan tersebut. Namun meski begitu, momentumnya tetap luar biasa. Jalan kematian itu sendiri adalah salah satu yang lebih menakutkan dari 3.000 jalan, bahkan jika itu rusak, itu sangat menakutkan. Itu dia, ucap Qin Chen segera meneruskan suara itu ke Ji Wuxu dan berkata, Wuxu, ikuti aku. Ji Wuxu berada pada saat kritis untuk menerobos Tianzun, tetapi tidak peduli bagaimana dampaknya, dia tidak dapat mencapai kesuksesan. Dengan cemas, setelah mendengar perintah Qin Chen, dia tidak ragu sama sekali, menghentikan dampaknya dan langsung mengikuti Qin Chen. Qin Chen, kemana kamu akan membawaku? Ucap Ji Wuxu bertanya dengan ragu. Dia sekarang memiliki kesempatan terbaik untuk menembus Tianzun. Jika dia melewatkan kali ini, dia tidak tahu kapan harus menunggu waktu berikutnya, tetapi Qin Chen benar-benar memintanya untuk berhenti berlatih. Ini benar-benar aneh. Qin Chen bersama Ji Wuxu, menggoyangkan tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia sudah sampai di Avenue of Death. Begitu Ji Wuxu mendekat, ada rasa dingin yang mengerikan menyelimutinya, membuatnya hampir berpikir bahwa dia kembali ke lembah kematian, dan mau tidak mau berkata dengan kaget, ini. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Anda segera melihat sekeliling dan memberitahu saya, apa yang Anda rasakan. Ji Wuxu tidak bertanya lagi, segera menutup matanya, mengedarkan esensi tubuh, mengamati dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam, ini, sepertinya sungai, dan ini sungai kematian. Qin Chen berkata sambil tersenyum, ya, itu benar. Meskipun Ji Wuxu tidak bisa melihat Avenue of Death, ketika dia membawanya ke Avenue of Death, dengan asalnya sendiri, dia masih bisa merasakan ada sungai kematian. Ji Wuxu bukan orang bodoh. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas. Matanya berkedip, dan ada banyak spekulasi dalam sekejap, dan berkata, Qin Chen, inikah sungai tempat jalan kematian berada? Qin Chen mengangguk dan berkata, lalu bisakah kamu merasakan celah di sungai-sungai ini? Ucap Qin Chen beranya lagi. Apa? Celah? Ucap Ji Wuxu berseru, dia mulai berjalan perlahan di kehampaan, dan setelah beberapa saat, dia berhenti. Sepertinya ada yang tidak beres di depan, seolah-olah sungai telah diganggu dan diblokir. Qin Chen melihatnya, memang ada retakan di bawah kaki Ji Wuxu, yang menghalangi aliran Death Avenue. Bagus. Ucap Qin Chen melanjutkan, lalu kamu, lihat apakah kamu dapat memobilisasi kekuatan asal sekitarnya untuk memperbaiki celah ini. Inilah kuncinya. Qin Chen ingin melihat apakah Ji Wuxu dapat menggunakan kekuatan aslinya untuk memperbaiki celah tersebut. Menghadapi instruksi Qin Chen, Ji Wuxu tidak ragu-ragu, dan segera memobilisasi kekuatan asal di jalan kematian. Didampingi oleh desakan Ji Wuxu, aturan nafas kematian melonjak darinya, dan samar-samar, kekuatan asli yang telah diintegrasikan ke dalam jalan kematian mulai perlahan dipadatkan olehnya. Meskipun Ji Wuxu tidak dapat melihat di mana Avenue of Death berada,
mudah untuk mengetahui asal-usul alam semesta di sekitarnya. Tiba-tiba, jejak kekuatan asal ini mulai dipadatkan oleh Ji Wuxu ke celah di depan. Kesenjangan mulai diperbaiki perlahan. Meskipun itu jauh lebih buruk daripada teknik Qin Chen untuk memperbaiki langit, dan banyak dari kekuatan aslinya dikonsumsi, itu beberapa kali lebih cepat daripada kekuatan alam surga sendiri untuk memperbaiki jalan ini. Ini benar-benar berhasil, gumam Qin Chen mengangkat alisnya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, celah kecil ini berhasil diperbaiki oleh Ji Wuxu. Tiba-tiba, sungai yang mengepul dari Avenue of Death melonjak ke depan, dan pada saat bagian anak sungai dari Avenue of Death ini berhasil diperbaiki, aliran umpan balik dari Avenue of Death langsung memasuki tubuh Ji Wuxu. Ini adalah sumber surga yang berterima kasih atas kontribusi Ji Wuxu. Penindasan Ji Wuxu oleh sumber surga sangat melemah dalam sekejap. Ketika kekuatan ini memasuki tubuh Ji Wuxu, belenggu Tianzun tempat Ji Wuxu terjebak sebelumnya tiba-tiba putus, dan nafas yang mengerikan memenuhi tubuhnya, seperti dewa.